Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdia Maulida Zahra dengan NIM 20050597474. Saya dari kelas PTIP 2020. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang web server. Di sini ada pengertian dari web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima yang dikirim melalui browser, kemudian memberikan tanggapan lebih dalam bentuk halaman situs web atau umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat memiliki dua pengertian yang berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Kemudian bagaimana web server bekerja? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saat mengambil halaman situs web, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian disambut oleh server web. Permintaan HTTP dikirimkan ke server web sebelum memproses permintaan HTTP. Server web juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada server web, permintaan HTTP dilayani dengan bantuan server HTTP. Server HTTP merupakan perangkat lunak yang menerjemahkan URL atau alamat situs web, serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman situs web. Kemudian, web server mengirimkan respon HTTP ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Selanjutnya ada fungsi dari web server. Yang pertama, semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Kemudian melakukan pemeriksaan keamanan terhadap permintaan HTTP yang dikirimkan browser. Selanjutnya ada produk web server. Yang pertama ada Apache, terus ada Ninjas, terus ada IIS, Lightspeed Web Server, dan ada GWS. Selanjutnya DNS Server. Domain Name Server atau DNS Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Kemudian fungsi dari DNS, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Kemudian meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang sesuai. Kemudian ada bagian-bagian dari DNS. Yang pertama ada root level domain atau bagian tertinggi dari hierarki DNS. Kemudian ada top level domain atau ekstensi yang berada di bagian depan root level DNS. Kemudian ada second level domain, ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Kemudian third level domain atau subdomain merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Selanjutnya ada hostname atau bisa disebut dengan scheme. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Selanjutnya langsung saja kita ke percobaan dari web server dan DNS server. Langsung saja, yang pertama kita cek PC 1. Ini untuk web server dan DNS server. Kita sudah membuat gambarnya, sudah membuat skemanya. Kita sudah masukkan IP address-nya. Selanjutnya kita coba cek PC 1. Kemudian kita ke desktop. Setelah itu kita klik command prompt. Di command prompt ini kita ketikkan ping 43.43.43.1, kemudian kita enter. Kita tunggu sampai semuanya keluar. Jika sudah keluar semua, kita close.
desktop, kemudian ke command prompt. Di sini kita ketik ping 43.43.43.1, kemudian kita enter. Ke laptop, kemudian kita ke desktop, kita ke command prompt. Sama di sini juga kita ketik ping 43.43.43.1, kemudian kita enter. Setelah itu kita coba cek ke smartphone, kita ke desktop, kemudian ke command prompt. Di sini kita juga ketik ping 43.43.43.1, kemudian kita enter. Selanjutnya kita klik di web servernya, kemudian kita ke service, kita klik HTTP, setelah itu kita klik yang paling bawah indeks HTML, dan itu kita klik edit. Itu terlihat ada beberapa kata-kata. Kita cek PC1, kita ke HTTP. Kita masukkan 43.43.43.1, kemudian kita klik go. Nah, nanti akan muncul selamat datang di official website.com. Nanti akan muncul kata-kata seperti itu. Kemudian kita close. Kita ke PC1 lagi, kemudian kita ke run atau command prompt, kemudian kita ketik ping 33.33.33.1. Setelah itu kita enter lagi, kita tunggu sampai semuanya muncul. Setelah itu kita close, lanjut ke PC4, kita command prompt. Di sini kita juga ketik ping 33.33.33.1, kemudian kita enter. Jika sudah, kita close, lanjut ke laptop, ke command prompt. Di sini juga kita ketik 33.33.33.1, kemudian
1, kemudian kita enter. Kita ke smartphone, kita juga ke command prompt, kita ketik ping 33.33.1, kemudian kita enter. Kita ke web server, kita ke DNS. Nama di sini name-nya kita ketik jarcom.com karena ini materi tentang jaringan komputer ya. Kemudian address-nya kita kasih 43.43.43.1. Kemudian kita add. www.jarcom.com. Kemudian tipenya kita kasih C9. Kemudian name-nya kita kasih jarcom.com. Kemudian kita add. Setelah itu kita close. Kita coba lagi versi 1. Kita ke IP konfigurasi. Setelah kita coba lihat, kita close, kita ke PC1 yang web browsernya, kemudian di URL-nya kita ketik jarcom.com, kemudian kita go. Di official web jarcom.com. Setelah itu kita close, lanjut ke PC1, masih di PC1 ya ini. Kemudian URL-nya ini kita ketik www.jarcom.com, kemudian kita go. Juga akan muncul seperti itu lagi karena tadi kita masukkannya seperti ini ya. Masih di PC1 lagi, kita ke command prompt, kemudian kita ketik yang seperti di layar, kemudian kita enter. www.jarcom.com. Kemudian kita enter, nah akan muncul servernya
itu adalah simulasi dari web server dan DNS server. Apabila ada kesalahan dari presentasi saya atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.